Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah untuk kita bangkit berdiri, kita akan mulaikan saja arahkan hati kita kepada Tuhan. Adapun pertolongan kita datang dari Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Amin. Menyerahkan seluruh ibadah ini di dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biarlah berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Jamah seluruh sidang jemaat yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini saat yang paling indah bersama-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Saat ini
sembah kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
Puji Tuhan semuanya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu pada saat pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapi setiap yang mendengarkannya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan lihat satu ayat di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sudah membaca daripada firman Tuhan yang akan kita dengar saat ini. Di sana dikatakan dalam tema kata-kata orang yang berhikmat seperti kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini kalau di dalam Pengkhotbah dikatakan kata-kata orang berhikmat seperti kusa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa arti daripada kusa? Kusa adalah satu alat atau satu cambuk atau satu cocok yang dipakai untuk memukul hewan yang sedang diajar atau untuk sedang membajak di sawah. Alat ini kira-kira 2,5 meter, dan di ujungnya ada sebagai alat yang runcing. Inilah yang dipakai untuk mencambuk atau memukul hewan saat mereka diajar atau mereka membajak di sawah. Saudaraku, firman Tuhan berkata, hendaklah kata-kata yang di sini firman Tuhan, kata-kata orang berhikmat seperti kuasa dikatakan. Kita memiliki perkataan yang dapat membangun, dapat mengajar, kata-kata yang dapat memberikan semangat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini datang kepada kita, kata-kata orang berhikmat. Kalau di dalam Amsal di sana dikatakan, di mana firman Tuhan datang memberikan hikmat bagi orang-orang yang melakukannya. Saudara, sama seperti kita pada saat hari ini, kita lihat firman Tuhan ini supaya kita belajar lebih lagi bahwa firman Tuhan iya dan amin bagi saudara dan saya. Kita dari firman Tuhan ini belajar bagaimana kita membangun orang lain melalui kata-kata, bagaimana kita membangun orang lain melalui firman Tuhan, agar mereka mengetahui di dalam Allah, di dalam Yesus, kata-kata kita dapat mengasihi, dapat membawa mereka kepada kebenaran. Satu ayat dikatakan dalam firman Tuhan, kita lihat dulu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 5. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5. Kisah Rasul 5. Saudaraku, di sana dikatakan ayat firman Tuhan ini, ayat 38 sampai ayat 39. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Di sini kalau kita perhatikan bagaimana rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, mereka menasihati, dari Gamaliel di sini menasihatkan supaya orang-orang Filistin, orang Farisi, bahkan orang-orang yang ada pada saat itu dikatakan Gamaliel menasihati mereka supaya mereka berbuat yang baik terhadap sesamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu mereka akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa mereka melawan Allah. Nasihat itu diterima. Hal-hal yang baik, nasihatnya orang lain kepada kita yang baik itu dapat kita terima untuk mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Supaya apa? Kita lebih lagi melihat hal-hal yang baik daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kita hikmat yang pada Tuhan perlu, sangat-sangat perlu di akhir-akhir ini. Lihat saudaraku, kadang-kadang perkataan-perkataan juga bisa membuat orang lain tersandung, bahkan melalui kata-kata kita yang tidak menyenangkan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa orang lain juga jauh dan mereka tidak mau masuk ke gereja, tidak mau beribadah. Karena apa? Kata-kata kita mungkin menyakitkan, mungkin terus menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi puji Tuhan, saat ini firman Tuhan datang kepada kita supaya kita belajar memperhatikan perkataan kita, memperhatikan sikap kita terhadap orang lain. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Lihat di sini saudaraku, dikatakan firman Tuhan, kusa adalah suatu hikmat yang diberikan Tuhan untuk mengajar kumpulan orang-orang supaya mereka berubah dari satu sikap kepada sifat yang lebih baik lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hikmat yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan adalah berkata-kata baik dan benar, dapat membangun, menguatkan, bahkan menegur orang dalam kesalahan agar mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita akan lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan dikatakan setiap firman yang diberikan oleh Allah, yang diilhamkan oleh Allah kepada setiap kita, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Artinya kalau ada seseorang yang bersalah, kalau ada orang-orang yang tidak di dalam jalur firman Allah, boleh kita menegur, kita menasihati, kita mengajar, memberi nasihat agar mereka berjalan sesuai dengan firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di zaman-zaman sekarang banyak perkataan anak-anak muda bahkan menjadi batu sandungan, bahkan hal-hal yang tidak benar, bahkan kata-kata hoax juga. Itu banyak melemahkan orang lain, merusak kehidupan masa-masa muda. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya percaya setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, daripada firman Tuhan ini membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Satu ayat lagi di dalam Kolose pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6. Mari kita saudaraku lihat dulu. Ya. Dalam Kolose pasal 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar,
sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kata-kata kita dikatakan tidak menjadi hambar, tetapi penuh dengan kasih karunia daripada Tuhan, agar dapat menguatkan orang lain, tidak melemahkan orang lain, sehingga perkataan kita membangun, membangkitkan mereka untuk mereka datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya terlalu yakin kalau setiap anak-anak Tuhan diberikan kuasa daripada Tuhan untuk setiap kita, untuk kita tetap belajar mengasihi, kita penuh dengan kasih kepada sesama kita. Saya yakin, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membawa terang bagi orang lain, memiliki kasih daripada Tuhan untuk kita sampaikan kepada orang lain, dan orang itu datang kepada Yesus, dan mereka benar-benar berubah dari hidup mereka yang sia-sia. Mereka mendapatkan satu kehidupan yang baru dalam Kristus melalui perkataan, melalui kuasa firman Allah yang ada dalam diri kita, yang kita impartasikan kepada orang lain. Mereka datang dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang membawa damai sejahtera. Puji Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini kita dapat renungkan setiap waktu. Saya terlalu yakin firman itu tetap membawa kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu yang singkat yang sudah hamba-Mu sampaikan, mereka dapat dikuatkan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap perkataan lidah mulut kami hendak ada kuasanya, dan kami tahu Tuhan dapat membangun, mengajar, mendidik, bahkan menasihati orang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah online pada minggu pagi ini. Puji Tuhan, tadi kita telah sama-sama dilayani firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Muda Saryana. Kiranya Tuhan Yesus akan menyertai pelayanan Ibu Saryana dan selalu memberkati seluruh keluarganya dimanapun mereka berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk ibadah minggu depan, pelayan firman Tuhan itu akan disampaikan oleh saya sendiri, Standis. Kemudian untuk doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Suwendi. Kemudian Pak Harjanto dijadwalkan untuk berdoa persembahan, dan Ibu Retno dan Ibu Liana akan membawa kantong kolektan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap dalam suasana PSBB, sehingga kita masih akan melakukan ibadah secara online. Gereja juga membutuhkan dukungan doa untuk ibunda dari ibunya Neneng Sri Puspawi Dewi dan ibunda dari Ibu Liana yang kemarin baru saja dari rumah sakit, tetapi Tuhan Yesus, puji Tuhan, sudah menjamah mereka dan mereka dalam kondisi baik-baik, tetapi kita tetap berdoa untuk mereka. Dan juga nanti sore akan ada resepsi pernikahan yang telah sebelumnya menjalani sakramen pernikahan kudus beberapa bulan yang lalu dari Bapak Ranli dan Ibu Ana, jemaat Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo. Kita tetap berdoa dan Tuhan menyertai mereka. Dan sebelum kita masuk ke dalam persembahan, nanti doa persembahan akan dibawakan oleh Saudara Hendra. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan. Bila ada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih ingin memberikan persembahan, bisa dikirim melalui rekening BCA yang tertera di layar ini. Mari kita satu dalam doa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan Allah,
yang Maha Kuasa. Tuhan, bila sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan, dan berkati Tuhan setiap jeripaya apa yang mereka berikan untuk Kau ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau membalas berlipat-lipat kali ganda Tuhan setiap apa yang mereka berikan, dan semoga apa yang kami berikan ini Bapak dapat berguna dan dapat menjadi berkat bagi rumah-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak bila tadi juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang ada yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Saryana ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap keluarga Ibu Saryana ya Bapak yang telah memberikan firman makan rohani bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, saudara berkasih. Bahkan setelah kita dengar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, mari kita akan tundukkan kepala. Tidak akan pernah berhenti kami menaikkan syukur kepada-Mu Bapa Surgawi. Terlalu hebat dan ajaib Tuhan bagi kami, mengajar dan mendidik dan mengarahkan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, lewat hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan, dengan tema yang luar biasa ya Tuhan. Perkataan orang hikmat Bapa dalam surga, yang berhikmat Bapa dalam surga, yang dapat menyentuh setiap hati orang Bapa dalam surga. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami ya Tuhan Yesus lewat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya perkataan kami dapat membangun ya Tuhan bagi setiap mereka yang mendengar Bapa dalam surga, dan mereka dapat melihat kasih Tuhan lewat kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat, dan seluruh keluarga, suami, anak-anak di dalam pelayanannya Tuhan, pakai luar biasa hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada Bapa dalam surga. Engkau ya Tuhan jamah mereka satu demi satu di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi Bapa dalam surga. Mari Tuhan Kau berikan jalan keluar, izinkan mereka dapat melihat Tuhan di dalam ya Tuhan mereka mengalami kesakitan. Bapa dalam surga, Kau adalah ya Tuhan sumber daripada kesembuhan, bahkan Kau adalah dokter di atas segala dokter. Terima kasih kami doakan ya Tuhan Yesus, orang tua daripada nenek yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan dari ujung rambut hingga telapak kaki Tuhan Engkau jamah dan beri kekuatan, berikan kesembuhan yang sungguh daripada Engkau. Demikian juga ya Tuhan Yesus, orang tua daripada Liana Bapa dalam surga, Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biarlah mereka semua dapat mengalami Tuhan, bahwa Tuhan ada buat mereka di saat kami berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pakai dokter suster yang ada menjadi kepanjangan tangan Tuhan Bapa dalam surga, sehingga mereka dapat melihat, merasakan, menikmati bahwa Tuhan ada dan tidak meninggalkan mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Tetap kami berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang memulai, Kau juga yang akan meneruskannya. Engkau memberkati gereja Tuhan ini Bapa dalam surga. Biarlah jiwa-jiwa boleh berdatangan ya Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, memuji Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga lewat semuanya itu Tuhan, iman mereka boleh tumbuh di dalam Tuhan. Dan akhirnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa dalam surga. Di dalam situasi dan kondisi yang ada, kami tetap berdoa kepada Tuhan. Engkau Tuhan mempunyai waktu sendiri Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan sepenuh di dalam tangan-Mu. Dengan ya Tuhan Yesus, situasi COVID yang ada Tuhan, ya Tuhan kami percaya Engkau melihat, Engkau memikirkan, dan Engkau akan melakukan sesuatu yang besar di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Tenangkan bangsa ini, biar ya Tuhan dalam kondisi seperti ini mereka ya Tuhan mencari Tuhan Bapa dalam surga, karena ya Tuhan Engkau saja satu-satunya adalah jalan keluar di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Dan akhirnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini, khususnya untuk Bapak Presiden. Ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat yang tinggi daripada Allah untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih di dalam
dan melihat bangsa dan negara kami ada di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami Bapa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sidang jemaat pulanglah dan terimalah berkat Allah, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah penebus bagi kita, serta pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, biarlah kita senantiasa kedapatan setiamu. Haleluya. Amin.